sahabat, Singkawang merupakan pusat ayam petelur yang terbesar untuk pemasok di Kalimantan Barat. Nah, salah satu viewer di konten kami mengusulkan agar kami juga membuat konten tentang ayam petelur ini. Nah, saat ini kami mendapat kesempatan untuk mengunjungi salah satu peternak ayam petelur yang cukup besar di Singkawang. Nah, bagaimana kisah, bagaimana proses perjuangan, pemasaran, dan produksinya akan kita datangi seorang anak muda yang menjadi pengelola ayam peternak di sini. Ayo kita temui orangnya. Ini sedang muat. Dek? Halo Pak. Oke, siap. Ini lagi muat ya? Lagi proses packaging ini. Packaging. Ya, lagi disortir sebenarnya. Ini ayam ada yang warna kulitnya putih dan sedikit beda ya, gelap ya. Ada 3 warna lagi ya Banyak macam ya. warnanya. Proses packaging Pak. Packaging, terus Jadi telur-telur yang terlalu kecil kita keluarkan biar sesuai sama ukuran packagingnya nanti. lumayan ya di sini ya aromanya ya. Tapi saya mencium aroma kok malah seperti aroma kopra ya. Oh bukan Pak, itu dari ininya. Oh ini Dari ya. topnya ya. Dia proses Oh, pembakarannya. tray ini dia ada bau wangi-wangi kayak asap smoky ya. Ya, karena proses pengeringannya dari pabriknya itu menggunakan kayu bakar. Boleh bawa kita untuk melihat di mana produksi telur? Boleh, langsung kita ke bawah aja. Oke. Ya. Ini jam kerja di sini dari jam berapa sih? Dari pagi jam 7. Ini kok ada ular jam 7 ya? Ya, jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Biasa jam 4 sore udah pada pulang tuh. Halo. Jadi ini berapa itu ini istilahnya apa? Kandang-kandang ini istilah apa? Satu apa ini? Satu bangunan lah. Satu bangunan? Kandang ya. Tapi Satu kandang. setiap kandang populasinya beda-beda. Ada berapa kandang di sini? Di sini semua total 20. Ini 20 ya total ya? Iya, total. Bedanya apa? Bedanya dari panjang doang sih. Panjang ada yang pendek, ada yang panjang. Seperti ini kan pendek. Ya. Nah, ini pendek nih. Nah, seperti yang itu panjang nanti kita ke situ. Oke. Jadi bukan usia ayam itu yang membedakan ya? Oh, usia ayam juga membedakan per batch dia. Oh, ada pembagian itu. Ya, iya. Ya. Angkatan ada umurnya masing-masing. Enaknya kita sekarang melihat yang mana dulu nih? Boleh langsung ini aja ayam yang sedang puncak lagi banyak-banyaknya tuh. Oke. Dia ayam ini sejak dia masih kecil ya, sampai dia usia produktif itu berapa bulan? Biasanya mulai bertelur itu umur 3,5 bulan. 3,5 sampai 4 bulan biasanya udah ada beberapa butir gitu. 3,5 bulan ya. 3,5 bulan. Terus masa produktif dia sampai usia berapa? Biasanya sampai 2 tahun, 24 bulan. Oh, 24 bulan ya? Saya pikir hanya bulanan aja udah nggak bisa gitu ya? Bisa 2 tahun ya? Bisa 2 tahun ya. Tapi seiring bertambahnya usia ayamnya kan makin lama produktivitasnya makin turun. Oh, oke. Ya. Ya, Biasanya dimasuk usia akhir itu 24 bulan ke atas. 24 bulan. Ya. Kalau sudah dia nggak sanggup bertelur lagi, 24 bulan itu ya, itu ayam itu dikemanakan? Biasa dijual. Dijual ya? Dijual. Dijual untuk apa? Biasanya untuk makan sih. Makan ya? Untuk makan. Cocok untuk apa kalau daging ayam yang sudah tidak produktif untuk bertelur lagi tuh? Kalau ayam seperti ini sih cocoknya untuk masakan yang digodok lama ya. Seperti ayam rendang, ayam opor gitu. Kalau direbus, digoreng, nggak bisa dimakan jadinya. Tapi Karena dia tetap keras. mutu dagingnya tetap bagus dong? Bagus. Cuma dia lebih keras aja. Oke, lebih Makan alot tua, ya? ya. Dan dia karakteristik ayamnya daging itu berlemak. Oh, Berlemak. Langsung ini salah satu kandang yang produktivitasnya lagi paling tinggi sekarang. Sampai 90%.
produk masuk ya, boleh lihat ya. Boleh masuk aja. Ini kayaknya sudah selesai diambil telurnya Pak ya? Yang pagi ya, nanti sore banyak lagi dia. Yang pagi sudah diangkut tadi. Itu Oh, yang kita ini lihat. panen pertama sudah ya? Ya, yang pagi sudah. Ini sampai jam berapa lagi mau diambil? Jam 3 biasanya. Jam 3 ya? Asik. Telurnya ini standar ya? Standar ya, ukuran sedang. Oke, di sini ada satu lagi. Total ayam ya, jumlah populasi hafal nggak? Di sini Ada berapa total ayam? sekitar 30 ribuan lah. 30 ribuan ya? 30 ribuan. Berapa kandang itu kan ini? Total 20. 20 ya. Tapi setiap kandangnya beda-beda. Ayam petelur ini menuntut syarat suhu udara nggak? Sebenarnya nggak bagaimana menuntut ya, cuma dia tidak bisa terlalu panas gitu. Biasanya boleh. kalau terlalu panas, ayam banyak mati. Oh. Nah, karena heat stroke dan sebagainya, dan produktivitasnya pasti menurun. Kalau cuaca terlalu ekstrim, terlalu panas. Oke, kita di Indonesia kan 2 musim ya, musim hujan, musim kemarau. Nah, produktivitas mereka itu di musim hujan atau musim kemarau? Mungkin setiap kandang beda-beda ya, tapi yang saya rasakan di sini itu musim hujan. Kalau hujan konsisten, karena kan suhunya tidak panas, adem kan. Jadi produktivitasnya lebih bagus dan nafsu makannya lebih bagus dia. Oh, kayak gitu ya. Kalau biasa cuaca panas, justru dia nggak begitu mau makan. Kebanyakan dia minum air. Oh, banyak minum air, jadi nggak produktif. Iya. Ini produksi yang kedua kali apa hari ini? Ini produksi pagi, Pak. Pagi ya. Telurnya nih. Banyak sekali. Makanya tadi saya lihat kok banyak sekali ini. Iya, banyak ya. Ya, setiap tangga ada. Oh, kalau di atas mereka naik ya? Iya, naik. Ini anaknya. Biasanya kalau dia habis bertelur, kan turun kan, dia bergulir ya. Itu pecah nggak? Oh enggak, karena kita ada kasih ini. Lembut gitu ya? Nih, tali ini, biar dia nggak langsung kena ke kayunya. Nah, kan saya sering lihat juga telur yang dihasilkan itu suka pecah. Itu pecah karena apa ya? Kadang dipatuk sama dia. Oh, patuk sama Atau dia. memang kadang ada ayam yang dia menghasilkan telurnya mungkin nutrisinya lagi kurang, jadi kerabangnya tipis. Itu bisa juga. Telur pecah masih ada nilai ekonomis nggak dijual? Telur pecah kita ada sih. Telur, tapi bukan yang hancur ya, yang masih retak gitu, masih Ya. ada, masih bisa. Kalau yang Retak. sudah hancur kita enggak. Kalau pecah masih ada kuningnya, ada yang siu nggak? Ada yang terima nggak? Pengepul. Oh enggak ada. Itu kan masih dimanfaatkan. Enggak ada. Maksud itu terlalu kotor biasanya. Oh, kalau kotor udah nggak bisa ya? Nggak bisa. Yang masih bisa dimanfaatkan tuh kalau yang retak aja. Ini yang usia ayam umur berapa? Ini sekarang usianya 16 bulan. 16 bulan jalan ke 17. Wah, pantasan ya produktif nih itu. Waduh, telurnya banyak banget. Ini semua produktif nih. Iya. Aduh, lihat, sahabat, telurnya banyak banget ya. Sepanjang tuh satu baris tuh. Mantap kalau lihat begini, senang jadinya. Dre, kalau kita lihat ya, setiap hari kan kamu harus masuk kandang ya. Seminggu kerja berapa hari? Oh, kita nggak ada libur setiap hari. Jadi minggu juga ya? Minggu tetap masuk. Ya, karena ini makhluk hidup sih ya. Makhluk hidup ya. Pegawai? Pegawai Pakai juga libur? sama. Sama ya. Sama. Oke. Pegawai itu dia pulang kerja pulang hari atau tinggal di sini? Oh enggak, kita ada mes di sini, Pak. Semuanya? Semuanya kita sediakan mes. Yang bujangan atau Mau keluarga? bujangan, mau keluarga, semua tinggal di sini. Oke, baik. Berarti mereka tinggal di dalam ya. Ya. Disediakan makan atau mereka masak sendiri? Kita berikan beras setiap bulan Oke. dan berikan telur juga setiap hari. Oh, mereka dapat jatah Ya, telur juga? Jatah telur ada dapat. Jatah Semuanya. telur
jatah beras. Ya. Ini ayam kan tadi kita lihat ya, tidak ada henti-hentinya dia makan. Ya. Nah, boleh cerita bagaimana penyediaan pakan ayam ini? Oh iya, bisa. Ya, Nah, jadi tolong kita ya, langsung aja ke gudang. Ya. Ini kalian langsung beli pakan ayam ini beli jadi atau kita racik sendiri? Ini sekarang kita racik sendiri. Racik sendiri ya. Racik sendiri, kita beli jagung Jagung, dari pengepul, ya, dedak, dedak, dan konsentrat. konsentrat juga. Ya, 3 itu termasuk 3 komponen utama. Oke. Ya, Jadi dimasuk ke mixer itu ya? ya ini mixer. Dalam 1 kali mix ini bisa 1 ton. Selesai di mix dan siap dibawa ke kandang untuk dimakan oleh ayam petelurnya. Mantap. Oh, seperti ini ya. Kalau air minum ayam itu airnya itu air biasa atau ada dicampurin ke vitamin atau apa? Air biasa ya. Kita ada mata airnya di atas. Jadi pakan ini sudah mencukupi nutrisi dia ya. Dalam perhitungannya sudah Protein, posisinya. vitaminnya. Ya, semuanya sudah dihitung. Supaya ayam itu nggak kena penyakit, ada nggak? Perlu vaksin nggak? Vaksin ada, setiap bulan kita rutin. Vaksin sendiri atau minta dokter hewan atau mantri? Kita ada kerjasama sama salah satu jasa vaksinator. Oh, Ada. sebulan berapa kali? Sebulan 1 kali. Tapi semuanya. Sahabat, tadi kita keliling-keliling, saya mendapatkan beberapa jenis telur nih. Ada yang ini cicitnya telur, ini sejempol saya ini kayak telur puyuh ya. Tapi ini telur ayam. Nah, kemudian ini yang standarnya. Ada satu lagi yang raksasa begini. Jadi kelihatannya ukurannya beda ya. Saya mau tanya ke Andre ini, kenapa bisa begitu ya? Iya, memang sebenarnya ayam bisa mengeluarkan telur yang berbagai jenis gitu. Iya. Kita juga nggak tahu persisnya kenapa, tapi sering dapet yang begini. Kayak begini kenapa dia besar ya? Ya, dia biasa di dalamnya ada 2 kuning. Oh, ya. Memang banyak beberapa kali kita ketemu telur yang aneh-aneh sih. Bahkan telur di dalam telur masih ada. Oh, Jadi telur ini di dalam telur gitu. maksudnya ada cangkangnya. Ada cangkangnya. Ya. Ya. Kalau ini laku dijual nggak? Ini nggak bisa masuk packaging. Oh, nggak bisa. Karena kalau misalnya ditimpa pecah. Tapi ada yang mau beli? Ada yang mau beli. Biasa kita pisahkan. Pisahkan. Kalau ini yang standar ya. Ini yang standar. Kalau ini? Oh, ini nggak bisa masuk ini. Biasanya kita kasih ke karyawan atau makan sendiri lah. Ini biasa nggak ada kuningnya ini, Pak. Oh, gitu ya. Putih doang dia. Berarti ini ya istilahnya itu cacat dalam kandungan ya. Ya. Oke, baik. Dre, mungkin viewer kita juga ingin tahu ya. Andre mengelola kandang ayam petelur ini sudah berapa lama? Saya sendiri di sini tuh udah dari 2017. Jadi sampai sekarang mungkin hampir 10 tahun lah. Ya, masuk ke 10 tahun. Iya, masuk ke 10 tahun. Berarti waktu itu usia berapa ya masihnya? Saya mungkin usia 17, 18 berarti. Nah, kandang ini dibangun oleh siapa? Awalnya ini papa saya yang bangun. Almarhum papa. Ya. Ya, jadi posisi waktu itu papa saya meninggal di tahun 2018. Ya. Jadi diambil alih oleh kakek saya. Nah, jadi sekarang saya datang ke sini membantu. Waktu itu nggak sekolah? Waktu itu kuliah. Oh, kuliah? Terus? Kuliah udah hampir lulus lah, tapi nggak selesai. Saya mengundurkan diri lah. Demi apa? Untuk membantu di sini lah, untuk meneruskan lah. Oh, berarti itu kayak soal apa pengorbanan ya? Iya, bisa dibilang begitu lah. Melanjutkan ya. Iya. Memang kamu nggak punya saudara lain yang meneruskan itu? Saya ada adik sih. Tapi Lebih kecil sih ya, usianya belum tapi sampai. adik lagi fokus di Jakarta. Oke. Berarti sekarang ini tanpa dihitung tahu-tahu sudah lewat 10 tahun. Ya, hampir 10 tahun. Jadi ada rencana nggak? Saya kan melihat peternak ayam itu sekarang banyak yang pakai teknologi canggih gitu ya, dipantau dengan komputer CCTV. Ada rencana gitu nggak? Kalau saya sendiri sih pasti ada arah ke sana, menggunakan teknologi biar semuanya lebih efisien, produktivitas lebih tinggi. Tapi sekarang mungkin belum ada kesempatannya. Mungkin investasinya mahal. Ya, nanti begitu ada kesempatan pasti akan berjalan. Ya, menurut kamu harga
telur yang dipasarkan sekarang ini bagus nggak harganya? Sebenarnya bagus nggak bagusnya relatif ya Pak, karena kita bisa bandingkan dengan harga pakan sekarang memang luar biasa tinggi harga pakannya. Jadi kalau misalnya harga pakan naik terus, harga telur kan kita nggak bisa naik. Kita harus ikut pasaran dijual berapa gitu. Jadi itu memang di luar kuasa kita memang harus jual berdasar pasaran. Gitu. Ya harus ngikut pasar. Ya. Nah ini pakan ternak ini tetap harus beli dari luar. Kalau jagung dan dedak kita lokal, tapi ada dibantu dari luar lah. Kalau misalnya kondisi di jagung di lokal ini lagi kurang, kita ambil dari luar. Nah, kalau kita jagungnya di sini melimpah, kita full dari sini. Yang kita ambil dari luar itu konsentrat, karena pabrikan dari Jawa kan. Konsentrat itu masih dari Jawa. Ya. Itu bukan importnya. Bahan baku yang mereka giling di pabriknya ada yang impor. Wah, kalau import sih susah itu, Iya. karena kurs dolar. Ya benar. Ya. Pengalaman Andre kan kurang lebih sudah 10 tahun ya. Saya ingin tanya, viewer kita juga mungkin sangat ingin tahu bagaimana proses sejak seekor ayam ya produktif sampai dia tidak produktif lagi. Nah, usia berapa benih ayam petelur ini mulai? Terus bibitnya kamu ambil dari mana? Oke, jadi kita ambil bibit tuh lokal Pak. Ya. Nah, dari lokal biasanya kita pelihara dari usia 1 hari. 1 hari terus? Nah, jadi dari usia 1 hari sampai 2 bulan itu kita ada kandang khususnya. Jadi sudah umur 2 bulan, sudah cukup besar baru kita masuk ke kandang ini. Kita Oke. migrasi, kita pindahkan. Jadi di dalam kandang ini biasanya usia 2 bulan sampai 4 bulan. Nah, itu udah mulai bertelur. Betul. Udah mulai ada. Dan kisaran puncaknya itu di usia 6 sampai 7 bulan. Setelah 2 tahun sudah turun ya produksi. Seiring waktu dia tidak langsung drop gitu. Jadi semakin tua turun. Tapi dikira sudah tidak nutup lah gitu ya, baru kita jual. Baik, terakhir sekarang. Hasil telur ini kamu pasarkan kemana? Kita biasanya ke daerah hulu. Daerah hulu? Nah, kita ada agen-agen yang ngambil. Oke, itu kamu jual ke distributor ya? Iya, Pengepul? distributor ya. Jadi agen datang ngambil, dia yang ngecerkan. Terus kalau ada orang yang mau beli langsung dengan Andre boleh nggak? Bisa. Ada juga ya? Bisa bagi yang ingin, bisa kunjungi Facebook lah. Ada. Oke, Facebooknya apa? Namanya Grosir Telur Singkawang. Liang Kang, Ya. mau ah? Ini nyentuh saya. Ingin sisip dia. Sisip dulu ah. Sahabat, saya akan ngobrol dengan salah satu pegawai yang paling lama di sini ya, pengalaman dia. Ini kini Ali cok kita kiu liao. Tapi kurang lebih cicitnya Tuh ah, 17. 17 年啦，17年啦吼。OK，該搶滿意啲啊，你計啲哦，切個熱熱啊，搬啲幾多年食？ Dịch itu 2 lên. 2年啊， 2 lên. 多點多點， Có tiệm biasa sih jam 6 jam. 2點打咗啊。 Cho Oke. pagi. Kalau cuma jam 9 jam. Dan 10 jam. 熱點啊，佢食掉食熱點熱點食掉冇波仔搬了嚇， Mau saya pun dong. 超好了嚇。 Paling itu latakan met tiang ya. Met tiang lah, met tiang lah. Tiang lah. Pergi sit. Kita kita như xong thì tiệm đang tàu đi chưa đâu. OK，ngay cho mình đi熱熱啲要幾多年你嚟飲嘅春飯呢？ Dịch như bản là 2 lên. 2年啊，2年啊。 Cái sang chút thì dịch như xong lên. Rồi mà khi sang chút kia chứ trò lại sang. Rồi yêu chiều lại sang. Yêu có ăn lại sang nữa. Cái mẹ còn cái sang chút mẹ còn xe sang nữa nè. Cái waktu nak tentu nya lah. Cái lô liu lah, kau ya. Kadang juga beda jam chung. Ya. Kadang juga beda jam chung. OK，我兩個翻門兒啲啊，我看到你講你那個簡單啲嗬，大蝦大腸嘅嘅個大到那個雞屎嗬，呢啲東西你幾時去殘嘅燒嘅？ Cái đàn kia tàu to tàu từ cao lọc phải. 落係啊， biasa係咩收嚟買？ Nggak tentu. Tentu ya. Nggak tentu. Yo nhân loại của phân rồi kita juga. OK，佢嚟田，生意買下，咩嘢裝完啦，你買都未生樣啊？ Mẹ. 日本上幾攞嘅就而家諗 Cao long cao bao.
Di kalongnya kita kilo. Bukut laut ada be 30 kilo ni lah. 30 kilo ah. 30 kilo yang di kalong ah, kita lu yang. Tajamnya nggak tentu. Kira-kira Kira-kira bandio, banting aja. dạ lý bài hiểu kita nyi tiap, hiểu kita kalong ah. Dạ đi bay, Tengok si Anto. dạ đi bay đi, hay với kèm theo两套bảo hộ tổ năng. Sang bawah. Oke, kamsanya liang kok. Ya, kamsanya. Oke, sahabat, kita sudah ngobrol tadi dengan Andre, sang pengelola ternak ayam petelur ini dan juga salah satu pegawainya di sini. Nah, kelihatannya peternakan ayam petelur ini cukup sejahtera karena pegawainya diberi mes keluarga maupun mes bujangan, dikasih jatah beras, juga jatah telur, sedangkan sayur mereka urus sendiri. Tentu ada gajinya. Mudah-mudahan episode ini memberikan wawasan dan pengetahuan kepada Anda dan memberikan inspirasi kepada Anda. Sampai jumpa di lain episode.